Yang terhormat Ustaz Sarwaki, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kauman Utara, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Kauman Utara, para pengurus dan pengasuh PAI Muhammadiyah Wonosobo, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kajian malam ini. Serta tak lupa pula teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kajian malam Jumat hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Fikrah yang akan membawakan acara pada kajian kali ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua tasmiyah Quran, acara ketiga kajian inti, yang keempat lain-lain, yang kelima adalah penutup. Masuk ke acara yang pertama, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua tasmiyah Quran yang akan dibawakan oleh saudara Mutadin kepadanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa utiyatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika
Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna 'idhaman narira qalu tilka idhan karratun khasirah fa innama hiya zazratu wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadaw rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idh aba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tasakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fa'ashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'awadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man dhaha wa atharal hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhir man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada saudara Muhtadin Jazakumullah yang telah mentasbihkan hafalannya. Adapun acara yang ketiga yakni pembacaan nutulan yang akan dibawakan oleh saudari Belva, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan notulen pada kajian bukber kemarin. Tanda-tanda Allah memberikan kenikmatan, yaitu diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 129 menjelaskan bahwa jangan menyangka orang yang terbunuh di peperangan itu mati. Mereka tidak mati tapi syahid. Mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki melimpah. Seperti dalam kisahnya Sa'ad bin Khaisamah, yaitu ada pertentangan antara dirinya dengan ayahnya. Saat akan mengikuti perang Badar, ayahnya melarang sehingga diundi siapa yang akan ikut perang. Saatlah yang menang. Peperangan antara 313 muslim dan 1000 orang kafir. Saat terbunuh, dia syahid, ayahnya bersyukur. Peperangan selanjutnya, perang Uhud. Khaisamah
antusias untuk ikut. Di perang ini Haisamah gugur. Semangat dalam beribadah kepada Allah bergantung iman masing-masing. Amal ibadah dikatakan amal ibadah apabila istiqomah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 17 dijelaskan taubat diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat tapi karena kebodohannya atau ketidaksadarannya. Kemudian ia bertaubat di saat yang paling dekat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Delpa yang telah mengingatkan akan kajian minggu lalu. Masuk ke acara yang keempat, yakni kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Saryogi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Saudara Nabi, Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah. Malam hari ini hari Kamis Wage malam Jumat Kliwon. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan ya kita sama-sama bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setia pada sunnah-sunnahnya. Ibu bapak, adik-adik sekalian, sekarang dah bulan apa? Apa lagi ya Februari? Bulan Islamnya apa? Rajab. Doanya gimana? Allahumma fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Jadi bulan Rajab mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ibu bapak dan anak sekalian, malam hari ini kami beri judul yaitu menuju Muslim sejati. Kenapa malam hari ini saya berikan judul dengan judul adalah menuju Muslim sejati? Karena banyak Muslim yang yang asal-asalan. Kemudian kalau Muslim itu adalah tujuannya adalah ingin selamat. Muslim artinya adalah selamat. Makanya kuntukulu fisilmi kafah, menuju Islam yang sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran surat ketiga Ali Imran ayatnya 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab.
sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tiada perselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan pada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jelas Al-Quran surat Al-Imran ini menunjukkan bahwa Islam yang akan diterima di sisi Allah. Maka seorang muslim harus berdoa pada Al-Quran. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah sebagai petunjuk. La raiba fi, tidak ada keraguan. Jawa-jawane niku kudu mantep, mantep. Nah Islam iki dadi agama. Maka doa kita biasanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita tadi sudah dibaca. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bahwa Islam ini kalau kita menuju Islam yang kafah, harus betul-betul kitab Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang betul-betul harus disinaoni, dipelajari. Karena tanpa itu, pertama memang disuruh ikra, bacalah. Karena dengan membaca ini akan timbul pengetahuan yang baru. Maka yang namanya Al-Quran ini dipelajari sampai kita meninggal dunia pun tidak akan habis. Karena Al-Quran ini sangat luas. Maka banyak sekali tafsir-tafsir yang menafsirkan Al-Quran ini oleh mufassir ini memang sangat luas. Contohnya sedikit aja, wal asri, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran? Kemudian waktu itu apakah waktu itu? Dan waktu itu kapan? Ini kan sangat luas. Pengetahuan masalah waktu sangat luas. Waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu nanti di alam akhirat. Ini waktu terus berjalan. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian dan aku bahwa Allah sampai sumpah dalam Al-Quran waktu masalah waktu. Nah, kita mengetahui itu ya karena kita belajar dan memahami Al-Quran. Tanpa itu tidak bisa apa-apa. Karena yaitu menjadi hudan, petunjuk bagi kita sekalian. Maka dijelaskan oleh Allah bahwa agama yang paling benar dan akan diterima di sisi Allah itu ya hanya agama Islam. Nah otomatis seorang muslim, Islam disebut muslim, itu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad. Kenapa? Al-Quran sendiri tanpa keterangan dari Rasulullah kita tidak bisa apa-apa. Maka harus ada namanya keterangan hadis. Walaupun Al-Quran itu sendiri kadang-kadang diterangkan oleh ayat-ayat yang lain. Maka orang yang berselisih silahkan. Padahal sudah telah datang pengetahuan bagi mereka, tapi masih berkenapa? Kedengkian fi qulubihim maradun fazada. Dia ada penyakitnya. Maka Allah akan menyamar penyakitnya. Kalau orang sudah dengki itu maaf, apapun yang dikerjakan orang itu pasti jelek. Kalau orang sudah dengki. Satu contoh, ada orang dengki pada tetangganya. Tetangganya bisa beli sepeda motor pun dia dengki. Alah paling-paling kredit. Punya itu sumbernya tidak baik itu pasti. Lagi beli TV, mau kreditnya dong, rampung kredit TV meneh. Jadi selalu karena apa? Punya rasa dengki dan iri dalam hatinya. Maka seorang muslim menuju muslim sejati ini harus ikhlas, ikut gembira, kesenang, masya Allah.
anggane nyong. Bisa tuku sepeda motor. Nah, aku pas kepepet bisa nyilih dan sebagainya. Jadi kita punya positive thinking, bukan negative thinking. Ini karena apa? Nah, di sini Bapak sekalian, tiada bersedia orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan pada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kalau sudah punya rasa dengki itu ya sudah. Apapun yang dikerjakan orang itu pasti nggak ada benarnya menurut yang orang yang dengki itu. Maka di sini barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi kafir itu ada yang mengkafiri ayat-ayat Allah karena tidak percaya. Suatu contoh, tidak percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Itu banyak orang yang tidak percaya. Dikasih tahu dalam pengajaran dan Al-Quran kan dia membantah. Koyo ngerti-ngerti ya wong durung nglakoni mati kok wis cerita masalah mati. Cerita masalah swarga, masalah neraka, masalah akhirat. Lah kalau kita berpegang pada Al-Quran kan sudah diterangkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bagaimana perjalanan manusia dari kematian masuk alam barzakh, kemudian alam penantian menuju kebangkitan di hari kiamat, terus semuanya ada diterangkan oleh Al-Quran. Maka seorang yang muslim harus selalu dan selalu mempelajari Al-Quran karena itu pedoman hidup kita. Nanti sebentar lagi di bulan Ramadan pasti ayat ini kan datang, akan dibacakan. Syahrul Ramadana Nabina unzilat fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pasti dibaca nanti. Tapi sekarang dibaca nggak apa-apa karena Al-Quran itu adalah pengetahuan. Perintah puasa itu walaupun dibaca tidak bulan puasa ya tidak apa-apa karena itu adalah Al-Quran menunjukkan perintah pada orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu dan rekan sekalian, pada surat ketiga ayat 85 Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghil ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita sudah berpegang seperti itu, ya Islam pegangan kita ini. Karena yang paling akan diterima, ditolak agama selain Islam ini. Ini Al-Quran yang mengatakan. Kalau Al-Quran yang ngendika Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Kalau tidak percaya, tapi kadang-kadang karena ya maaf itu, yaitu mengkafiri ayat-ayat Allah ini, kadang-kadang orang tidak percaya. Di sini jelas barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau di dunia nggak terasa, tapi nanti setelah sampai di akhirat akan menyesal. Bahkan sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asadaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan salah saya di dunia sebentar saja, merintih kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Tidak mungkin Allah kembalikan ke dunia. Penyesalan di akhirnya. Mulane wong Jawa nun saya aja sok mangan iwak brutu, ndak gedhe ketemu mburi. Nek wong tua iki padahal iwak brutu enak banget. Dadi caci ini dihapusi karo wong tua. Aja sok mangan iwak brutu, ndak ketemu mburi. Ya emang brutu paling di belakang. Maka sebelum kita menyesal nanti di alam akhirat, mari kita sama-sama perbaiki dari ibadah kita, terutama adalah hablum minallah, kemudian hablum minallah, semuanya.
Karena sudah kita perbaiki, kita akan menunjukkan nanti akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Tidak suudzon pada orang lain, tidak dengki, tidak iri. Kita selalu ikhlas karena apa? Kita hidup ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan kita ini memberi sesuatu apapun itu dari Allah. Manusia hanya diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, ya mari agama Islam ini dengan pedoman Al-Quran ini ya kita harus berusaha. Setelah dibaca, dimaknai. Mula nek wong Jawa, zaman aku ngaji riyen karo Pak Kiai, maca Quran sak maknane biar ngerti karepe apa. Memang baca sudah baik, satu huruf Al-Quran sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tapi alangkah baiknya dengan maknanya karena ngerti apa maksud Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu dan anak sekalian, jelas tidak akan diterima agama selain Islam. Ini pedoman kita sebagai Muslim menurut Al-Quran. Dan di akhirat nanti kalau memilih agama yang lain termasuk orang-orang yang rugi. Kalau orang rugi di akhirat sudah tidak bisa kembali lagi. Rugi di dunia masih bisa diperbaiki. Wong dagang ning donya niku nek rugi iso digoleki badine liya dina. Tapi kalau sudah di akhirat ya cara Jawane wis ditutup lawang tobat wis ora bisa meneh. Ila mata malu ilabi salasin wis mati anak Adam putus amale karo alam dunya. Ila bisa lasin kecuali 3 perkara yang saya sampaikan. Sedekahun jariyatin, ilmu nabihi, waladun sholihun yatqullah. Maka di sana merintih. Ya Rabbi law hartani ila ajalin qarib wa sadaqah. Kenapa? Sedekah jariyah ini menjadi bekal kita, modal kita untuk nanti menghadap Allah di alam akhirat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Yang ketiga ini menurut saya masih bayangan bos sekalian. Waladun sholihun yaqul. Anak yang soleh yang mendoakan pada orang tua ini yang menjadi pokok persoalan karena sekarang ini zaman-zaman modern sekarang ini untuk menciptakan anak yang soleh sangat sulit. Maka anak-anak sekalian di panti asuhan ini subhanallah sudah hafalan juz amma. Ada yang kemarin waktu bulan kemarin udah juz 29. Ya. Itu untuk mencetak generasi yang soleh ini sangat sulit zaman sekarang. Nyatanya ini maaf ini saya masukkan anak satu itu Cirage nggak kembali ke sini. Karena kemarin waktu libur itu saya sudah tahu, wah ini saya sudah sudut. Ini anak ini sudah bergaul dengan mereka-mereka itu, wah ini sudah menjadi bahaya. Ternyata benar, sudah tidak mau kembali ke sini. Padahal bulan kemarin itu PCM Wonosobo kedatangan anak pondok dari Temanggung itu 42 anak. Itu anak-anak sekalian bayar. Tetanya itu 1 bulan berapa? 800.000. Nong ini orang bayar ini kerasan. Kan masya Allah. Ilmu sudah dibimbing, kita membaca Al-Quran, hafalan Al-Quran. Luar biasa. Sing bayar rebutan. Kemarin itu anak 42 itu PDL, pelatihan dakwah lapangan sudah itu kelas 3 SMP kalau inilah itu. Ya, ini bayar mereka saya tanya itu setiap bulan berapa nih? 800.000 Pak. Lu nong kene kan gratis wae orang gelem. Masya Allah. Kemudian sekalian, setelah kita ingin selamat kemudian kita harus meningkat. Yaitu Al-Quran harus diilmui, kemudian tambah iman terutama, kemudian setelah itu diamalkan. Nih,
Surat Toha surat 20 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Ini juga termasuk kita. Rasa kesusu karena apa? Al-Quran itu adalah ada tajwidnya yang benar. Nek biyen cara nang pondok niku nek maca Quran geragakan tanpa tajwid. Sing penting muni. Bar kowe terus didandani tajwide. Tidak usah tergesa. Kita menghafal juga tidak usah tergesa. Terutama adalah tajwidnya, panjang pendeknya, gunahnya, ifaknya. Terus betul-betul kita pahami. Kalau kita menjadi imam nanti, apalagi anak-anak yang laki-laki ini jadi imam, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, lebih menarik. Karena apa? Kadang-kadang menjadi imam pun bacaannya Masya Allah, Fatihah aja tidak pas dengan tajwidnya. Maka di sini anak sekalian, dan katakanlah ya Tuhanku, sembahlah kepadaku dengan ilmu pengetahuan, tambahkanlah ilmu dengan pengetahuan. Ya, Robbi zidni ilmu, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi setelah baca Al-Qurannya kan pada pengetahuan, minta pada Allah. Ya. Karena tanpa kita membaca, pengetahuan kita tidak akan datang. Maka orang yang senang membaca itu pasti pengetahuannya tambah luas. Saya punya tetangga, adik-adik sekalian jadi contoh, cuma lulusan SD, tapi senang membaca dia. Itu bahasa Inggrisnya yang pinter pol. Kemudian apa? Pengetahuannya umum nih Masya Allah. Nah ini si TTS ke pol cepet. Zamannya seneng TTS. Kenapa? Seneng membaca nih. Semua negara di dunia ini sampai yang negara kecil-kecil hafal semuanya. Kenapa? Senang membaca. Bukunya itu anak SD kan punya bukunya itu pengetahuan luar negeri semuanya. Ini kenapa? Senang membaca. Lah kalau kita Indonesia sergap membaca Al-Quran kemudian dimaknai, otomatis kita tahu. Karena Al-Quran itu juga ada sejarah, ada contoh. Ada pengetahuan dunia dan akhirat komplit. Lek cara wong ning warung jajan, Pak kula tumbas bakso ning komplit, mesti dikai some, dikai bakso, dikai mie putih karo mie kuning, berapa goreng cukup komplit. Nek nasi goreng ya mesti pakai telur komplit. Nah, Al-Quran ini sangat komplit. Kalau kita mau belajar, Masya Allah, makin kita belajar, makin belajar, termasa kita makin bodoh, tidak makin pintar. Karena apa? Belum banyak yang kita ketahui yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini kita selalu berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Mengetahui. Kemudian setelah diilmuni, kedua kita iman ya, terhadap apa yang kita pelajari itu. Kita mengimani, karena Al-Quran harus diimani, percaya, yakin. Itu dalam surat Al-Anfal ya, surat 8 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Karena keimanan. Tadi setelah kita membaca kemudian kita mengimani. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
betapa bahagianya sekalian. Ya. Anak-anak sekalian terutama ini sudah hafal, alhamdulillah saya sudah hafal. Ya. Juz amma itu pun harus kita maknai. Ya. Kita tahu maknanya. Lebih masuk ke dalam hati nurani apabila membaca tahu maknanya. Ya. Satu contoh yang mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Suci. Nek cocoknya sedaya puji kagunganipun Gusti Allah ingkang ngratoni sedaya alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ingkang memiratur welas asih. Kita tahu persis apa yang kita ucapkan dengan lisan, hati kita tahu maknanya. Tambah iman kita kepada Allah SWT. Amma yatasaalun, tahu maknanya, lebih mendalami dalam hati. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, terutama anak-anakku ini yang masih belajar, monggo nanti di hari tua tidak akan menyesal. Apalagi bagi anak-anakku laki-laki menjadi imam di depan, subhanallah, bacaannya bagus, hafalannya Al-Quran dah hafal. Paling tidak punya program menghafal Al-Quran dan juga punya program untuk membaca Al-Quran. Maka sekarang paling keren ada istilah one day one juz. Itu kalau kita baca betul-betul, maghrib, habis maghrib sampai belum sampai isya itu udah selesai 1 juz. Lah, kalau niku nek maca Al-Quran niku tanggal bapak ibu niku mripate niku cak sepet ayo dipegel. Cepet banget besok. Ya nek 1 hari 1 juz, ojo sepisan 1 juz. Bar subuh untuk pinten lembar. Nggih, nek 1 juz pinten lembar ki adik sekalian? 10, ada yang 9, ada yang 8. Niku nek sedina napa lebar subuh 3 lembar. Lebar maghrib 3 lembar, lebar isya 3 lembar pun 1 juz. Kenapa? Untuk peningkatan kita. Maka disebutkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, harus ada peningkatan-peningkatan. Maka sebelum datang Ramadan ini, masih bulan Rajab ini, Bapak sekalian, saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri dan Bapak sekalian, ya, kita evaluasi tahun kemarin seperti apa ibadah kita, ya. Karena ini akan masukin bulan sangat mulia. Kalau kita tidak mengevaluasi, ya kita acik-acik wae. Ya. Posone yang poso meninggalke maam karo kuwi wae nun saya begitu maghrib, Allahu Akbar. Wah, lembar ini lep. Itu namanya posone men poso wae cah TK. Nek saurunge maghrib kabeh wis dikumpulke. Begitu maghrib wis diencem di desa ini. Apakah kita masih seperti itu? Saya kira sudah tidak. Ya. Kemudian setelah kita ilmui, kemudian diimani, kemudian harus kita amalkan. Ya. Harus kita amalkan. Nah ini juz amma Al-Balad surat yang ke-90 ayatnya 10 sampai 16, mungkin lebih ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'am fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Dan kami telah menunjukkan kepadamu 2 jalan. Maka tidaklah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Itu harta.
Untuk melepas itu susah, jalannya sangat mendaki. Maksudnya itu menurut saya nanjak banget. Kalau kita orang yang beriman itu enteng, walaupun regane larang. Sama dengan kita ini. Kita membantu, maaf ini untuk infak kemana-mana tuh ora iman-iman mergone apa. Karena ini jalan yang mendaki. Maka ada istilah kayak biyen kok mau infak kamar mandi. Ya. 2.000 wae kan itu kan 1.000. Nggak ada peningkatan sama sekali. Ya kalau nek pas duwe ya ditingkatkan. Satu contoh seperti itu. Ada peningkatan. Orang yang ajek wae. Ya. Maka gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Di sini kaya ini benar. Karena orang yang kaya tidak menganggap dirinya kaya. Cara Jawa wis gedhonge wis magro-magro. Mobile kinclong-kinclong, jogane wis melong-melong. Tapi rumangsa kese urung sugih. Padahal iku sewu sugih di mobil amane sampai dan sebagainya. Tidak merasa kaya. Nah, kaya dalam artian adalah menurut saya kaya itu banyak, ada kaya hati. Orang yang kaya hati itu loman wonge. Ketoke ora sugih ning nyah-nyoh. Wewean. Oleh karena itu di sini disebutkan sekalian, jalan yang mendaki memang sangat sukar. Memberikan barang yang kita cintai kepada saudara kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum dan terusnya. Al-Baqarah itu ya kan seperti itu. Kemudian yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan. Dan gempa bumi kita harus membantu dan sebagainya, orang yang perlu dibantu dan sebagainya. Kadang-kadang kita berat. Nggak usah jauh-jauh, ada contoh aja. Ada orang minta-minta. Isu-isu kasih wis jaluk-jaluk. Sing jaluk janom sisan. Mesti bungkut dilongok. Janom nang kampung-kampung sifat jaluk. Kalau nggak memberi nggak usah ngerundel. Ikhlaskan aja. Ngapunten nggih Mas. Seinjang dari untuk bati mane terpasang. Tapi ikhlas saja. Padahal sekalian kalau kita mengetahui hakikatnya bahwa orang yang minta kepada di rumah kita terutama ini adalah itu mungkin utusan Allah untuk menguji pada kita nggak tahu. Ini kadang-kadang malah dicelaku dan ditolak. Coba kalau orang minta itu kemudian kita memberi, itu Allah akan mencatat amalan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Orang yang minta rumah kita, didatangi rumah kita itu mungkin utusan Allah untuk menguji pada kita. Tapi kadang-kadang kita malah grundel esuk-esuk wis jaluk dan sebagainya. Kemudian kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat maupun kan, kemudian orang-orang fakir miskin ini yang perlu kita bantu. Ini juga berat, maka di sini adalah disebutkan jalan yang mendaki. Tanjakan sing apik. Tapi bagi orang yang beriman, kita akan bertambah iman kita karena apa? Inilah petunjuk Allah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena ini akan menjadi bekal dari kalau sampai melepaskan budak dari perbudakan ini, subhanallah. Ono sing budak regane larang banget. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ya sekarang ini infak sedekah ini. Kemudian selanjutnya adalah setelah punya ilmu, kemudian diimani, kemudian diamalkan. Nah ini berserah diri kepada Allah karena merasakan jaminan perlindungan dan pertolongan Allah. Ya. Surat ke-6 Al-An'am ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar. Sudah meninggal, berarti sudah mau beribadah, karena sudah punya ilmu, sudah beriman. Kemudian apa? Diamalkan. Ilmunya itu diamalkan. Maka di sini menghadapkan diriku pada Tuhan yang sudah mau berserah diri, beribadah kepada Allah. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kenapa kamu sedang? Karena orang yang musyrik ini dosanya sangat besar. Maka sekarang ada lagu wong ini kok dibanding-banding. Ini Allah dibandingkan dengan ciptaannya sendiri, ya marah. Ya. Wong ibu-ibu mah dibandingkan dia kayak delokan kayak bukae, mesti wonge rajin. Pakaiannya yang tertib, mesti ibu mesti nesu. Alah, bapak mesti dianu wong liya mesti. Kenapa dibandingkan? Sama bapak juga akan marah. Pak, kan pokoknya kae lho.